Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, jumpa lagi di review laga PSM Makassar. Tentunya masih di channel kami Tribun PSM Makassar dari Tribun Timur, membahas seputar PSM Makassar. Dan baru saja telah usai pertandingan pekan ke-8 PSM Makassar yang bertandang ke markas Bali United di Stadion Iwayan Dipta Gianyar. Pertandingan berakhir dengan kemenangan tuan rumah Bali United dengan skor 3-2 atas PSM Makassar. Jadi juga sekaligus menjadi rekor rekor tandang buruk yang berkepanjangan bagi PSM saat bermain di Stadion Iwayan Dipta. Pertandingan berjalan cukup dramatis, ada banyak drama-drama yang terjadi, mulai dari drama kartu merah pemain PSM Makassar, Saprudin Tahar. PSM mampu unggul saat hanya dengan 10 pemain. Kemudian di babak kedua Bali United sukses membalikan keadaan, dan ada sedikit intrik dari Yuran Fernandes yang pada akhirnya juga mempengaruhi atau mendapat aksi balasan dari para pemain Bali United. Ini yang menjadi bumbu-bumbu dari pertandingan Super Big Match pekan 8, pembuka pekan 8 Liga 1 2023-2024, dan memang pertandingan ini layak dijuluki sebagai laga para juara, laga tim besar, laga Super Big Match. Nah, sebelum membahas pertandingan, kita lihat terlebih dahulu Tribuners, ini starting 11 yang dimainkan pada laga sore tadi, di mana PSM Makassar berada sebelah kiri dan Bali United PSM Makassar sebelah kanan dan Bali United di sisi kiri. Kita mulai dari Bali United dulu. Bali menurunkan skuad terbaiknya. Di penjaga gawang ada Adilson Maringa, kemudian dengan skema 4-3-3 Coach Teko, pelatih dari Bali United, mempercayakan Elias Dola berpasangan dengan Kadek Arel. Ini sesuai dengan prediksi kami di awal bahwa Kadek Arel meskipun mendapat panggilan mengikuti pemusatan latihan Timnas U23, tapi di pemusatan latihan perdana Kadek Arel absen. Nyatanya memang tidak dilepas oleh Bali United dan dia bermain di partai menghadapi PSM Makassar, langsung diturunkan sebagai starter sebagai back tengah berpasangan dengan Elias Dola. Lalu ada back kiri Ricky Fajrin, back kanan Andika Wijaya. Di dua gelandang bertahan dimainkan Bali United ada Sidik Saimima dan Muhammad Rashid, pemain asal Palestina. Eber Besa sebagai gelandang serang, kemudian trio lini depan dari Bali United, Nopri Setiawan sebelah kiri, Pripat Barga di kanan, dan Jefferson sebagai goal getter, sebagai penyerang tengah. Lalu beralih ke PSM Makassar. PSM juga masih memainkan pemain-pemain yang nyaris sama saat PSM menghadapi Persita, saat mengalahkan Persita pekan lalu untuk pekan ke-7, di mana Reza Arya percaya sebagai kiper utama, kiper yang bermain sejak menit pertama. Lalu 3 back dimainkan secara sejajar, Yuran Fernandes, Saprudin Tahar, dan Yance Sayuri. Gelandang bertahan ada Zaki Ashraf, ini sama dengan Kadek Aril. Zaki Ashraf juga belum dilepas oleh PSM ke Timnas U23 berpasangan dengan Akbar Tanjung. Yang membedakan adalah dimainkannya Ken Sonambu sejak menit pertama karena absennya Emarpan. Kita belum tahu alasan Emarpan tidak dimainkan pada laga ini, apakah mengalami cedera atau ada persoalan lain. Lalu 2 gelandang sayap, Rizky Eka Pratama sebelah kanan dan Yakob Sayuri di sebelah kiri. Dan tentu saja di posisi striker Wirjam Pluim
dipasangkan bersama Adilson Silva. Ini sama persis dengan saat menghadapi Persita Tangerang. Nah, jalannya pertandingan cukup menarik di mana Bali United sebagai tuan rumah Tribuners mengambil inisiatif, menguasai bola sejak menit pertama. Hanya saja sejumlah peluang yang diciptakan Bali di menit-menit awal itu selalu kandas saat masih berada di lini tengah, sebab PSM bermain cukup rapat, Akbar Tanjung bermain cukup baik, Saki Asraf, Kenson Ambu semuanya berperan penting dalam memutus serangan dari Bali United. Dan menariknya adalah ketika PSM membiarkan Bali United untuk terus menguasai jalannya pertandingan, terus melakukan serangan demi serangan, 1-2 kali kesalahan serangan yang dibangun Bali United itu mampu dimanfaatkan PSM Makassar lewat serangan balik, dan hanya butuh waktu 5 menit PSM mampu unggul 1-0 lewat gol Rizky Eka. Saat itu Rizky Eka memanfaatkan kondisi di mana ada bola yang dikirimkan oleh Yakub Sayuri ke dalam kotak penalti dengan memanfaatkan umpan-umpan pendek, lalu dikirimkan kembali ke Rizky Eka. Ini seperti dengan yang kita prediksi juga, bahwa saat PSM mengalahkan Persita ada upaya-upaya serangan yang dibangun oleh PSM itu menggunakan skema memanfaatkan tendangan-tendangan pemain dari second line untuk melepaskan tendangan dari luar kotak penalti, dan itu yang terjadi di gol lawan Bali United pada menit ke-5. Rizky Eka berada di luar kotak penalti, dia mampu memperdayai beberapa pemain terlihat saat itu, lalu saat berada dalam posisi tanpa penjagaan, Rizky Eka melepaskan tembakan flashing yang tidak mampu dicapai oleh Adilson Maringa. Itu gol pertama Rizky Eka di Liga 1 musim ini. Memang skemanya agak cukup menarik karena di mana para pemain PSM membangun serangan mulai dari bawah, berbeda dari biasanya ada umpan-umpan long ball atau direct pass dari lini belakang langsung ke depan. Gol dari Rizky Eka tadi itu tercipta melalui umpan-umpan upaya dari serangan balik, tapi umpan-umpan pendek PSM Makassar dari Ance Sayuri ke Akbar Tanjung menuju ke Yakub Sayuri, Yakub kemudian memberikan umpan lagi ke William Pluim kembali ke Rizky Eka, dan Rizky Eka menciptakan gol lewat tendangan flashingnya. 1-0 untuk PSM di menit menit ke-5. Lalu kita lihat dulu Tribuners. Lalu di menit ke-12 akhirnya Bali United mampu menyamakan kedudukan lewat gol Pripat Mbarga. Sebenarnya Bali United bermain cukup kesulitan membongkar pertahanan dari PSM Makassar, sebab mereka selalu mengandalkan upaya-upaya bola-bola crossing dari Nopri Setiawan langsung ke tengah, Pripat Mbarga juga, dan di babak pertama itu memang lebih banyak dari sisi kiri Bali United melancarkan serangan. Nopri Setiawan dan Ricky Fajar itu beberapa kali silih berganti melepaskan umpan-umpan crossing ke dalam kotak penalti menuju ke Jefferson, namun selalu gagal. Dan pada akhirnya pada menit ke-12
Pripat Mbarga yang maju ke dalam kotak penalti mendapatkan peluang. Saat itu Pripat Mbarga mendapat umpan crossing dari Ricky Fajri, kalau tidak salah ya, Tribuners. Ini sebenarnya ada kesalahan yang dilakukan oleh 3 back PSM Makassar saat itu, sebab mereka para back PSM Makassar ini memasang perangkap offside, namun Pripat mampu lolos dari jebakan offside dan akhirnya dia melepaskan tembakan dan berbuah gol penyama kedudukan di menit ke-12. Skor 1-1 di babak pertama. Hingga menit ke-12 skor 1-1, Bali United mampu menyamakan kedudukan. Kemudian terjadi masalah di kubu PSM, tepatnya pada menit ke-30. Saprudin Tahar harus meninggalkan lapangan pertandingan karena mendapat kartu merah akibat melanggar Nopri Setiawan. Ini kartu merah langsung yang didapat oleh Saprudin Tahar. Pada akhirnya PSM bermain dengan 10 pemain, di mana Akbar Tanjung ditarik lebih ke belakang menjadi seorang stopper. Kemudian Zaki berperan bersama Kenzo Nambu sebagai gelandang bertahan saat itu. Dan meskipun kalah jumlah pemain, sejumlah peluang mampu diciptakan oleh PSM Makassar. Permainan PSM cukup baik, utamanya dalam lini serang, dan pada akhirnya atau pada menit ke-41 PSM mampu mencetak gol lewat tembakan Yance Sayuri. Melalui set piece atau tendangan bebas. Ini tendangan yang sangat baik dari Yakob Sayuri karena memanfaatkan kaki kirinya, melepaskan tembakan flashing dan tidak mampu dihalau oleh Adilson Maringa. Gol dari Yance Sayuri ini membuat PSM Makassar unggul di babak pertama. Kemudian memasuki babak kedua terjadi perubahan. Ada Spaso Jepik dimainkan. Spaso masuk, M. Rahmat juga masuk menggantikan Nopri Setiawan. Ricky Fajrin. M. Rahmat dan masuknya kedua pemain ini membuat pertandingan semakin menarik, sebab keduanya mampu membawa perubahan. Jelas saja Spaso masuk sebagai, kita bisa anggap bahwa Spaso di pertandingan ini layak mendapatkan gelar Man of the Match karena dengan masuknya ya di babak kedua, tepatnya di menit ke-57, Spaso mampu mencetak 2 gol pada menit ke-74 dan menit ke-85 yang membuat Bali United mampu membalikkan keadaan. Gol Spaso terlihat
lagi-lagi memanfaatkan upaya dari skuad Bali United yang selalu memanfaatkan umpan-umpan crossing. Ya, meskipun di babak pertama tidak berjalan maksimal, namun di babak kedua Teko masih terus berupaya untuk menekankan ke para pemainnya untuk tetap melancarkan umpan-umpan crossing tersebut, dan akhirnya ini berbuah hasil, di mana gol pertama ada umpan crossing dari Pripat Barga, kemudian mampu dimanfaatkan baik oleh Spaso dan terciptalah gol pada menit ke-78. Lalu pada menit ke-74. Lalu di menit ke-85 giliran M. Rahmat yang memberikan umpan langsung ke Spaso, dan lagi-lagi melalui umpan crossing dan disundul oleh Spaso, dan terciptalah gol kemenangan untuk Bali United. Gol dari Spaso ini menjadi gol terakhir di pertandingan ini yang membuat Bali United meraih 3 poin sekaligus membawa mereka untuk sementara naik ke klasemen Liga 1 pekan ke-8 sebagai pemuncak dengan 14 poin, sementara PSM tertahan di posisi ke-8 dengan 11 poin, dan ada ancaman bagi PSM untuk turun dari posisinya sebab beberapa tim yang berada di bawahnya juga memiliki poin yang tidak terpaut begitu jauh dan juga belum menjalani laga pekan ke-8. Sebenarnya PSM punya peluang kembali untuk menyamakan kedudukan, bahkan memperlebar jarak kemenangan mereka di babak kedua, sebab terlihat ada begitu banyak peluang yang diciptakan oleh PSM. Sepanjang 90 menit PSM melepaskan 6 shot on target, 6 tembakan tepat sasaran dengan 10 pemain menghadapi Bali United 11 pemain. Bali United menciptakan 7 shot on target. Ada beberapa peluang emas yang diciptakan William Pluim, Yakub Sayuri, dan Kenson Ambo. Saki Asraf juga beberapa kali juga melepaskan tembakan dari luar kotak penalti. Ini yang menarik dari permainan PSM, meskipun kalah dari Bali United di laga kali ini, tapi ada perubahan ataukah ada pola serangan yang mulai dipraktekkan oleh para pemain PSM di bawah arahan Tapares, yang mengingatkan kita bagaimana permainan compact, permainan ofensif dari PSM ini pernah berhasil musim lalu membawa mereka juara. Ini kembali secara perlahan muncul lagi, mana para pemain dari PSM itu berani untuk memainkan umpan-umpan pendek di area pertahanan lawan. Andai kata PSM tidak kehilangan satu pemain di laga ini, mungkin jalannya pertandingan akan cukup berbeda. Namun ya apa boleh buat, PSM harus bermain dengan 10 pemain dan mampu mempertahankan keunggulan hingga menit ke-70, ke-74 sebelum akhirnya Spaso mampu mencetak 2 gol di pertandingan kali ini. Ya, mungkin itu kredit poinnya untuk PSM Makassar, tapi untuk lini belakang masih banyak PR bagi PSM untuk dibenahi, bagaimana koordinasi antara lini belakang, meskipun ya kita harus memaklumi bahwa kehilangan Saprudin Tahar membuat PSM harus bekerja keras di lini belakang.
Dan terlihat saat pergantian pemain, Bernardo Tavares tidak berani untuk memainkan atau menambah jumlah pemain belakang karena mereka berupaya untuk terus juga memberikan tekanan ke Bali United. Tercatat hanya ada 3 pemain pengganti yang dimainkan PSM Makassar itu di menit ke-90. Artinya Tavares percaya bahwa para pemainnya sudah berjuang di lapangan, tinggal ada beberapa kesalahan yang harus dibayar mahal lewat gol Spaso Jepic. Mungkin itu dulu untuk preview kali ini. Semoga ini bisa memberikan gambaran pada Tribuners, kepada fans PSM Makassar utamanya dan juga fans dari Bali United terkait laga yang penuh drama yang terjadi di pekan 8 yang akhirnya berakhir dengan skor 3-2 untuk kemenangan Bali United. Mungkin sekian dulu review kali ini. Kita akan jumpa lagi di review pertandingan-pertandingan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.